Oke, baik teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, semoga pada hari ini dan juga hari-hari selanjutnya kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dalam kondisi sehat walafiat. Karena memang ada beberapa dinamika yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini, jadi mengharuskan kita untuk melakukan mekanisme diskusi dengan online. Tapi saya harapkan walaupun kita dengan online, teman-teman eh, tetap menyimak dengan bagus dan saya tidak ditinggal kemana-mana dan barangkali nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Saya harapkan nanti langsung saja untuk raise hand dan bertanya ke saya gitu. Jadi harusnya ya semoga nanti untuk dinamika yang ada di negara kita boleh teman-teman menyampaikan pendapat gitu, tapi harus hati-hati dengan harus sesuai dengan prosedurnya, harus sesuai dengan SOP-nya, jangan sampai melampaui batas ataupun apa namanya melakukan dengan tindakan-tindakan anarkis. Jadi saya tidak melarang teman-teman untuk menyampaikan pendapat, tapi harus ada dan tahu batasan dan koridor-koridor sampai mana sampai kapan kita harus menyampaikan pendapat gitu ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk jadwalnya hari ini yaitu jadwalnya Dokter Trilas gitu terkait dengan menyampaikan beberapa eh, topik berkaitan tentang distokia. Tapi karena beliau ada dengan kondisi yang saat ini, ya terus kita tuker jadwalnya. Nanti untuk Dokter Trilas menyampaikan di minggu yang akan datang, tapi topiknya masih sama gitu. Nanti tolong Insira diingatkan ya, Dokter Trilas topiknya masih sama. Dan untuk yang saya berkaitan tentang distokia fetalis ini. Nah, baik teman-teman, mungkin saya juga sedikit menyinggung kaitannya apa yang nanti akan disampaikan oleh Dokter Tilas bahwa perlu kita ketahui dalam mekanisme proses kelahiran itu ada beberapa hal yang menjadikan gangguan-gangguan. Kalau dilihat secara kaidahnya bahwa distokia ini adalah mekanisme proses yang sifatnya itu abnormal. Jadi ketika ada ternak ataupun yang lainnya termasuk manusia eh, ada mekanisme abnormalitas ataupun kesusahan dalam proses melahirkan, itu nanti sudah termasuk dinamakan distokia. Jadi, abnormalitas atau kesusahan di dalam proses melahirkan itu dinamakan distokia. Lah, kalau ada mekanisme distokia, sifat yang abnormal, berarti kan ada normalnya. Nah, di dalam proses kelahiran normal itu ada yang disebut namanya etokia. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam definisi proses kelahiran itu ada etokia dan juga distokia. Untuk etokia itu merupakan mekanisme kelahiran yang sifatnya normal, tapi untuk distokia itu merupakan mekanisme kelahiran yang sifatnya tidak normal atau abnormal. Nah, etokia ini ataupun distokia ini memang terjadi dalam beberapa hal ataupun definisinya, pembagiannya itu ada beberapa hal. Ada distokia yang sifatnya maternal, ada distokia yang sifatnya fetalis. Nah, distokia yang disebabkan karena faktor induknya dan juga distokia yang disebabkan karena faktor dari sisi apa namanya cempenya ataupun anaknya. Nah, itu teman-teman juga harus tahu terlebih dahulu. Sehingga memang pentingnya kita mengetahui bahwa di dalam proses kelahiran itu selain ada etokia dan juga distokia, kita harus tahu bahwa di dalam proses kelahiran itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kemarin kita sudah diskusi ya kaitannya tentang tahapan-tahapan dan juga stadium dari proses kelahiran. Secara keseluruhan memang untuk stadium di dalam proses kelahiran itu kan ada tiga. Ada stadium satu, 2, dan juga 3. Eh, Stadium satu itu nanti dimulai dari adanya kontraksi misalkan di organ-organ reproduksi sehingga nanti itu sampai nanti adanya mekanisme serviks yang mengalami kontraksi dan juga dilatasi buka mulai buka
sehingga nanti muncul beberapa bagian fetus itu sudah keluar di saluran kelahiran itu masuk di stadium satu. Kemudian di stadium 2 mungkin nanti teman-teman juga harus mengingat adanya proses kontraksi yang sangat sehingga fetus itu bisa sampai keluar. Nah, sampai nanti di apa namanya pengeluaran membran fetusnya. Nah, ini tahapan ataupun stadium-stadium di proses-proses kasus distokia. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan juga bahwa di dalam aspek distokia itu ada distokia yang sifatnya maternal, ada distokia yang sifatnya itu fetalis. Beberapa tatap muka sebelumnya saya menjelaskan atau kita diskusi bahwa contohnya untuk distokia maternal itu torsio uteril ya gitu ya. Uterus yang mengalami proses perputaran gitu kan ya. Atau mungkin adanya apa kemarin? Kemarin apa ya distokia maternal itu ya? Ada yang bisa mengingatkan saya enggak? Distokia maternal itu contohnya apa? Wayan. Wayan ada enggak ini? Ya Hadir kan dokter. Nah, saya jangan ditinggal dong. Atau harus on cam semua? Saya habis dari toilet dok, biasa Ah, pagi hari. ya ya ya. Bawa stetoskop enggak kira-kira? Ke toiletnya bawa stetoskop enggak ya? Buat apa dok? Ya barangkali dipanggil sama tetangganya ya. Aduh, jangan diejek terus dok. Saya malu. Saya. Atau mungkin teman-teman harus online on cam semua ini biar saya tahu ini. Biar saya nggak ditinggal. Ayo coba on cam semua sebelum saya lanjutkan. Sama saya juga belum mandi kok. Nggak usah malu-malu jadi. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman silakan on cam semua. Kalau nggak on cam semua nggak saya lanjutkan ini. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi tadi teman-teman ada yang namanya etokia. Etokia itu merupakan proses kelahiran yang sifatnya itu normal. Ada yang namanya distokia, proses kelahiran yang sifatnya tidak normal. Jadi kesusahan melahirkan itu dikatakan disebut yaitu distokia. Distokia itu klasifikasinya, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama distokia maternal dan juga distokia fetalis. Nah, distokia maternal kemarin itu kita sudah sedikit bahas. Tapi secara spesifik eh menyatakan bahwa distokia maternal itu ada beberapa pengkategorian. Yang pertama itu disebabkan karena adanya proses penyempitan saluran kelahirannya, organ reproduksinya itu mengalami penyempitan. Itu distokia maternal yang pertama. Nah, contoh misalkan adanya mekanisme proses penyempitan rongga pelvis. Itu masuk ke dalam distokia maternal yang kausatifnya penyempitan saluran kelahiran. Adanya pembukaan serviks yang tidak sempurna misalkan. Itu juga bisa disebabkan karena distokia maternal. Masuk ke kategori distokia maternal. Adanya tumor vagina, kemudian gangguan di labia mayor dan atau di gangguan di vulvanya itu termasuk di distokia maternal penyempitan saluran kelahiran. Nah, selain faktor penyempitan saluran kelahiran, distokia maternal ini juga disebabkan karena mekanisme salah letak dari uterus. Jadi uterus itu bisa berpengaruh karena mungkin efek dari eh, fetus yang terlalu banyak geraknya waktu kebuntingannya. Nah, sehingga menyebabkan contohnya yaitu torsio uteri. Uterus yang menutup jalannya karena proses perputaran dari uterusnya. Atau adanya mekanisme hernia uteri. Jadi sebelum waktu kelahiran
dia itu uterusnya sudah keluar dulu, sudah mengeluarkan uterusnya terlebih dahulu sehingga menutupi jalan lahirnya. Itu salah satu bentuk distokia maternal karena salah letak uterus. Jadi yang pertama tadi teman-teman ingat penyempitan saluran kelahiran. Yang kedua karena salah letak uterusnya, contohnya hernia uteri dan juga torsio uteri. Yang ketiga, eh, distokia maternal karena ketidakmampuan induk mengeluarkan fetusnya. Nah, bisa karena kurangnya kontraksi, bisa adanya gangguan toksimia pregnancy, hipokalsemia, dan lain-lain. Atau ada juga eh, bunting itu kondisi kehamilan itu yang di luar kandungan. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang namanya distokia maternal. Nah, kemudian pembagian yang kedua selain distokia yang disebabkan karena faktor induknya, itu distokia yang disebabkan karena faktor anaknya, faktor fetus. Nah, beberapa contoh distokia atau beberapa pembagian dari distokia fetalis itu, seingat saya karena memang oversize fetus. Tadi saya kira saya melihat PPT yang sebelumnya tadi ya, oversize fetus. Fetus yang terlalu besar gitu kan ya. Nah, kemudian kelainan perkembangan fetus. Jadi, misalkan adanya fetus itu yang abnormal, itu juga bisa menyebabkan dia itu menjadi distokia fetalis. Yang ketiga bisa karena mumifikasi atau kematian fetus. Jadi fetus mati itu juga bisa menyebabkan kondisi distokia fetalis. Nah, kemudian yang paling penting juga salah satunya yang kita lanjutkan pembahasan pada topik pagi hari ini yaitu kesalahan situs, posisi, dan juga postur dari fetusnya. Jadi beberapa kasus itu distokia, terutama distokia fetalis, karena ya memang eh, dilihat dari fetusnya itu yang mengalami proses kesalahan situs ataupun posisinya, sehingga dia nanti akan kesusahan di dalam proses melahirkan, proses mengeluarkan fetusnya. Nah, maka dari itu sebenarnya sebelum masuk ke distokia fetalis yang kita bahas pada pagi hari ini, maka kita harus tahu dulu bahwa ada istilah-istilah kebidanan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan pedet ataupun fetus itu, fetus, cempe, pedet, dan lain-lainnya itu dalam saluran kelahiran. Jadi ada beberapa istilah ketika kita nangani cempe, pedet, ataupun orang itu posisinya gimana di aspek fetusnya. Dia nanti berpotensi untuk menyebabkan distokia fetalis atau tidak. Nah, itu penting kita ketahui. Yang pertama yaitu dilihat dari situsnya. Nah, di sini kan ditulis distokia situs longitudinal anterior. Nah, sebenarnya situs itu apa sih? Gitu kan ya. Ya, jadi nanti kaitannya tentang situs ini menjelaskan hubungan antara sumbu yang sifatnya itu memanjang. Nah, jadi dilihat dari fetus dan juga saluran kelahiran induknya. Sehingga nanti kalau misalkan kita situs longitudinal anterior ya kita melihat posisi fetusnya itu kepalanya sama kakinya itu ada di mana. Karena ada situs longitudinal anterior dan juga situs longitudinal posterior. Jadi kita melihat kondisi antara kepala dan juga kakinya gitu. Sebentar, saya izin sebentar ya.
Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu situsnya dulu, posisi atau presentasi dari fetusnya. Ada situs longitudinal anterior atau situs longitudinal posterior. Ketika kita bicara situs longitudinal anterior atau situs longitudinal itu, sumbu longitudinal dari fetus itu sejajar dari atau paralel dengan saluran kelahiran. Nah, ada situs anterior, longitudinal anterior, yang nanti letak kepalanya, fetusnya itu keluar maju. Jadi kepala dan longitudinal anterior itu berarti kepala itu ada di eh, ujung dari serviksnya. Posisinya sudah oke, sudah pas gitu. Nah, kemudian fetus keluar maju, kaki depan atau kepala itu letaknya sudah sesuai. Teman-teman diingat-ingat bahwa longitudinal anterior itu posisinya posisi normal. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan kaitannya tentang apa namanya posisinya. Jadi ada yang habitusnya nanti macam-macam. Kalau dikaitkan dengan apa namanya longitudinal anterior habitus apa gitu. Tapi kita bicaranya yang situsnya terlebih dahulu. Jadi longitudinal anterior itu kita jumpai fetus yang kepala dan kaki depannya itu posisinya sudah normal, sudah di ujung atau sudah menghadap ke serviksnya. Sebenarnya longitudinal itu juga sifatnya, longitudinal posterior itu juga sifatnya itu normal. Itu. Tapi posisinya untuk longitudinal posterior itu yang ada di ujung serviksnya itu kaki belakangnya. Nah, jadi memang ada yang mengatakan bahwa letaknya itu sungsang. Kalau longitudinal anterior itu letak kepalanya itu sudah di serviksnya, letak kaki depannya sudah ada di serviksnya. Tapi untuk yang longitudinal posterior itu eh, fetus itu keluar mundur. Jadi kaki belakangnya atau bokongnya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman harus tahu. Nah, kemudian selain itu, selain situs longitudinal, ada juga, coba next dulu coba. Ini. Jadi distokia untuk situs longitudinal ini, situs longitudinal anterior, posisinya bisa dorsosakral, habitusnya vertex pada sapi dan kuda. Jadi selain situs, teman-teman itu ada juga yang namanya posisi. Jadi posisinya itu bisa dorsosakral, posisinya bisa dorsopubis. Kalau dorsosakral berarti posisinya normal. Apa namanya? Punggungnya, processus spinosusnya itu berada di dorsal. Punggung fetus itu menghadap keluar gitu ya. Tapi nanti beda lagi kalau misalkan dorsopubis hadapnya itu balik gitu. Nah, kemudian untuk habitusnya itu, jadi kalau dorsosakral itu fetusnya itu posisinya tengkurap sudah sesuai. Ada juga yang namanya dorso iliodexter. Itu nanti ada dorso ilial kanan. Kemudian ada dorso ilial sinister yang sifatnya itu menghadap ke kiri. Kemudian ada juga yang sifatnya ini posisi dorso pubis. Jadi kalau misalkan kita belajar diingat-ingat dulu untuk dorso sakral itu, misalkan longitudinal anterior posisi dorsosakral itu berarti dia itu kepala, kaki depannya itu menghadap ke serviks, dorsosakralnya itu dia itu posisinya tengkurap, sudah sesuai. Teman-teman semoga punya gambaran. Nah, kalau misalkan dorsopubis berarti longitudinal anterior dorsopubis bisa bisa ada yang bisa menjelaskan? Longitudinal anterior dorsopubis. Ada yang bisa menjelaskan gimana ini posisinya?
Ah, Wira, Wira ada. Hadir, Dok. Ah, saya coba dijelaskan posisi longitudinal situs longitudinal anterior, posisi dorsopubis. Izin menjawab, dokter. Oke, gimana Rodiva? Jadi longitudinal anterior dorsopubis itu menjelaskan posisi di mana janinnya itu berada dalam kondisi longitudinal, yaitu memanjang. Nah, terus untuk anteriornya itu yang keluar tuh kepala dulu. Terus dorsopubis itu ke punggungnya tuh menghadap ke atas dan pubisnya menghadap ke bawah mungkin dong. Kayak gitu. Oke, Jadi menghadap ke rahimnya gitu. oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gambaran simpelnya longitudinal anterior dorsopubis ini, situs longitudinal anterior, posisi dorsopubis ini dikatakan bahwa kepala, kaki, eh, kepala dan juga kaki depannya itu sudah ada di dalam serviknya. Sudah posisinya itu di ujung serviknya gitu ya, di bagian organ reproduksi bagian luar. Nah, tapi dorsopubis itu mengatakan bahwa dia itu posisinya tidak tengkurap. Kalau dorsosakral itu tengkurap, tapi kalau dorsopubis itu telentang. Nah, akhirnya proses spinosusnya, punggungnya itu berada di abdomen bagian bawah. Semoga punya gambaran, gitu ya. Nah, kemudian untuk habitusnya, habitus itu nanti teman-teman menjelaskan hubungan ekstremitas fetus, kepala, leher, kaki gitu terhadap tubuhnya sendiri. Sehingga nanti kita jumpai beberapa sifatnya itu habitus yang normal, posisinya itu sudah sesuai semua, tapi ada juga beberapa habitus itu yang sifatnya abnormal, yaitu ketika kita jumpai beberapa misalkan karpalnya, misalkan skapulanya, atau juga bisa misalkan dilihat dari sisi kepalanya. Jadi kaki depan, kaki belakang itu juga bisa kita jumpai habitus yang sifatnya abnormal, atau juga bisa kepala leher itu kita jumpai habitus-habitus yang sifatnya abnormal. Kalau misalkan kita jumpai kepala itu noleh ke kanan dan juga ke kiri, itu sudah termasuk habitus kepala leher yang abnormal. Atau ada juga istilah yang namanya vertek, kondisi di mana kepala itu menghadap ke bawah. Nah, itu juga dikatakan bahwa habitusnya habitus vertek, habitus yang sifatnya itu abnormal. Jadi, itu gambarannya. Semoga teman-teman sedikit punya gambaran bahwa distokia situs longitudinal itu ada situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, dan posisi dorsopubis, kemudian situs yang posisinya kepala, kaki, itu sudah menghadap ke depan semua, sudah menghadap ke serviks semua gitu. Untuk dorsosakral posisinya normal, punggung itu ada di atas, punggung fetusnya ada di atas. Tapi untuk dorsopubis itu punggung fetusnya itu ada di bawah. Nah, kemudian untuk situs longitudinal posterior berarti kepala dan juga kaki depannya itu ada di ujung bagian dalam. Yang ada di serviknya itu kaki bagian belakang dari fetusnya. Sama untuk posisi dorsosakral itu berarti nanti fetus itu punggungnya ada di atas. Untuk posisi dorsopubis itu berarti punggungnya ada di bagian bawah. Oke, semoga punya gambaran. Oke, lanjut. Nah, kemudian memang dalam mekanisme distokia ini, teman-teman, kita harus melakukan beberapa reposisi. Bahkan kalau misalkan kaitannya tentang
size ukuran gitu ya, kita harus melakukan reposisi, kemudian perlu ditraksi, ditarik gitu kan ya, atau malah kita harus melakukan yang namanya vetotomi gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perlu tindakan. Nah, untuk situs longitudinal anterior posisi dorsosakral, habitusnya vertek, penekukan kepala ke bawah. Tadi saya sebutkan bahwa habitus itu ada normal, ada abnormal. Untuk yang abnormal itu bisa kaki depan, kaki belakang, ataupun kepala dan juga leher. Untuk vertek ini kita jumpai penekukan kepala ke bawah. Nah, sapi ketika ada penekukan antara kepala dan juga leher, nanti pasti akan ada hambatan. Nah, terutama hambatannya itu pada dahinya, pada mandibula bagian bawah anaknya, fetusnya, terhadap pubis dari induknya. Jadi teman-teman coba diberikan apa angan-angan, kira-kira ketika ada penumpukan di lehernya itu nekuk ke bawah, maka di dahinya fetusnya itu akan berbenturan dengan pubis induknya. Nah, kemudian untuk yang di kuda, ketika ada penumpukan antara leher dan juga sampai dada, nanti juga bisa menimbulkan hambatan, bisa antara leher anak, jadi posisi leher anaknya itu berbenturan dengan pubis dari induknya. Oke, lanjut dulu. Ini gambarannya ya, semoga teman-teman punya sedikit gambaran. Next, oke. Sapi ketika kita jumpai situs longitudinal anterior posisi dorsosakral sakral, habitusnya vertek, hambatannya dahi anak versus pubis induk. Jadi dahinya anak itu berbenturan dengan pubisnya induk, maka kita harus melakukan, nah gambarannya seperti ini. Di sini ada gambaran bahwa eh, kaki yang ada sudah keluar ini, sudah ada di dalam lepas dari serviknya ini, kemudian posisinya kepala juga sudah ada di bawah, di belakang gini, itu namanya longitudinal anterior. Posisinya punggung dari fetusnya itu bertemu dengan atau menghadap di atas. Nah, makanya ini dinamakan dorsosakral. Nah, kemudian coba kita teman-teman amati bahwa ternyata kepalanya ini hadapnya ke bawah gitu kan ya. Mandibulanya, sorry, dahinya atau hidungnya itu ketatap sama pubisnya dari induknya. Maka kita bisa lakukan beberapa mekanisme tindakan. Yang pertama, kita fiksasi kaki depan anaknya. Jadi kita kontrol dulu supaya fetusnya ini ketika kita dorong ke dalam, kita masih bisa punya pegangan dari kakinya. Nah, jadi kakinya itu kita fiksasi terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah ada momen waktu eh, si fetusnya ini agak longgar, kita retropulsi dahi anaknya. Jadi tangan masuk pervaginal, raih mandibulanya. Jadi misalkan ya, tangan kiri kita itu masih atau kakinya ini kita tali terlebih dahulu supaya kontrol kaki depannya itu enak. Kemudian tangan kanan kita itu bisa kita masukkan ke dalam vaginalnya, kemudian kita dorong sedikit fetusnya ke belakang terlebih dahulu. Nah, tapi kita masih ada kontrol di kaki yang kita fiksasi ini. Kita pegang dengan tali yang kita pegang dengan tangan kiri. Nah, ketika fetus sudah masuk ke belakang, mandibula dari fetusnya itu kita bisa tarik ke caudodorsal sehingga menjadikan habitus vertek tadi itu menjadi normal dengan indikasi apa? Yang masuk ke dalam serviknya itu bukan hidung moncongnya, hidung dahinya, tapi moncong, hidung, dan juga mulutnya. Sehingga habitusnya menjadi normal. Kalau sudah habitusnya normal, bisa kita tarik paksa.
Nah, memang untuk mekanisme tarik paksa itu bagusnya kita sedikit dibantu dengan adanya mekanisme gravitasi. Jadi jangan lurus ya, tapi kalau bisa agak ke bawah gitu ya. Oke. Punya gambaran? Semoga punya gambaran dan semoga saya tidak ditinggal ya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi teman-teman di dalam proses penarikan itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita maksa untuk menarik, tapi malah bisa menyebabkan keluar semuanya sehingga terjadi mekanisme yang dinamakan prolapsus uteri. Oke, lanjut dulu. Oke, kemudian ketika kita jumpai kuda situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, jadi untuk situsnya dan juga posisinya itu sudah normal, tapi ada proses abnormal di bagian habitusnya. Habitusnya vertex, kita ketahui tadi bahwa vertex itu di mana kondisinya kepala itu menghadap ke bawah atau ke kanan dan juga ke kiri. Tapi untuk vertex memang kepalanya menghadap ke bawah. Lah habitusnya hambatannya itu ada di leher anaknya yang nanti berbenturan dengan pubis dari induknya. Maka kita bisa melakukan beberapa pertolongan. Yang pertama, sama kita harus melakukan fiksasi kaki depan di fetusnya terlebih dahulu supaya kita masih bisa ngontrol kira-kira kalau kita masukkan retropulsi tadi kita bisa masih mengontrol kondisi dari fetusnya supaya nggak hilang gitu. Nah, kadang-kadang kalau kaki ini nggak kita fiksasi, kita dorong fetusnya ke depan, hilang kakinya juga ikut masuk ke depan, malah jadi tambah susah. Jadi kita fiksasi kaki depannya terlebih dahulu, kemudian tali dililit menjerat leher fetus, harus hati-hati. Kemudian lakukan secara berulang kombinasi traksi tali dan retropulsi tubuh fetus. Jadi kita tarik lehernya sambil didorong tubuh fetus itu ke belakang. Tarik lagi lehernya, dorong lagi ke belakang. Sampai memang kita dapatkan kepala fetus itu mendekat di pelvis inletnya. Lubang dari serviksnya, lubang dari pelvisnya. Sama dengan vertex pada sapi gitu ya. Jadi semoga teman-teman punya gambaran. Oke, lanjut dulu. eh jadi teman-teman mungkin sebelum saya lanjutkan di dalam proses apa namanya reposisi dari fetus itu ada beberapa yang harus teman-teman ketahui bahwa ada yang namanya rotasi. Rotasi itu mekanisme proses pemutaran fetus pada sumbu longitudinal. Jadi kalau kita jumpai fetus-fetus yang ternyata ada posisinya yang dorsopubis misalkan, ya sangat memungkinkan kita lakukan rotasi terlebih dahulu kalau memang memungkinkan. Kemudian selain rotasi, ada yang namanya traksi. Saya tadi sering menyebutkan traksi, terus fiksasi gitu kan ya. Untuk traksi itu mekanisme tindakan apa namanya penarikan bagian tubuh dari fetus gitu kan ya. Jadi untuk melakukan reposisi itu kita sering melakukan yang namanya traksi. Traksi itu proses yang harus kita tarik. Jadi eh, supaya proses membantunya mengeluarkan fetus itu berjalan bagus, perlu kita yang namanya traksi. Jadi rotasi tadi itu memutar fetus, untuk traksi itu menarik. Kemudian ada juga yang namanya ini retropulsi. Jadi retropulsi itu kalau traksi tadi itu menarik, kalau retropulsi itu mendorong fetus gitu ya. Atau kita melakukan proses pendorongan bagian bagian dari fetus ke arah uterusnya. Jadi didorong untuk supaya nanti harapannya ketika kita lakukan proses pendorongan itu ada ruangan kosong yang
bisa kita lakukan proses eh, traksi ataupun ekstensi ataupun yang lainnya sehingga menjadikan posisi fetusnya tadi itu menjadi normal, habitusnya menjadi normal. Jadi teman-teman harus tahu ya, ada rotasi, ada traksi, ada retropulsi yang merupakan mekanisme proses pendorongan untuk melakukan mekanisme reposisi. Nah, selain retropulsi, ada juga yang namanya ekstensi. Ekstensi itu apa namanya? Meluruskan persendian-persendian yang terlipat. Jadi kalau misalkan ada karpal ataupun persendian yang lainnya itu yang menekuk, maka kita lakukan ekstensi. Kemudian ada versi yang merupakan mekanisme pemutaran fetus pada sumbu transversalnya. Jadi ada beberapa istilah yang harus memang teman-teman ketahui. Nah, kemudian untuk retropulsi dahi ini contohnya di kuda ada situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, situs posisinya sudah normal, tapi ada habitus vertex, maka kita selanjutnya bisa lakukan retropulsi dahi anaknya, dahi fetusnya, kemudian tangan masuk pervaginal, diraih mandibulanya, tarik ke caudodorsal menjadi habitus normal. Kalau sudah habitusnya normal, bisa kita lakukan yang namanya tarik paksa gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, habitusnya itu penekukan kepala ke lateral. Jadi kepalanya itu belok ke lateral, keluar gitu ya. Maka nanti bisa saja memunculkan hambatan antara leher anak dengan ilium induknya. Maka kalau sudah ketemu demikian, nah jadi kalau teman-teman lihat di gambarnya itu kepalanya bisa sampai nekuk gitu kan ya. Dan ini pasti akan kesusahan di dalam proses pengeluarannya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan sama, kita harus yang sudah keluar ini, kaki yang sudah keluar itu sebenarnya boleh kita masukkan lagi, itu boleh. Tapi kalau misalkan perlu pengontrolan supaya mudahnya dan jika tidak perlu dimasukkan utuh, ya kita bisa memasukkan hanya sebagian saja, dan supaya dia itu bisa kita kontrol, kita perlu yang namanya fiksasi. Jadi fiksasi kaki depan dulu, tali dililitkan menjerat leher fetusnya. Jadi eh apa namanya? Kita bisa melakukan di tali lehernya, kemudian kita kombinasi antara traksi tali, kemudian retropulsi tubuh fetusnya. Jadi tubuh fetus yang ada di bawah itu, yang di ujung leher dengan badannya itu kita dorong, kemudian tali leher yang ada di lehernya itu kita tarik. Jadi sambil jalan gitu, ada yang didorong, ada yang ditarik. Badannya didorong, lehernya ditarik. Sampai nanti kita ketemu fetus yang mendekati pelvis inletnya. Semoga teman-teman punya gambaran. Oke, lanjut. Nah, sampai nanti teman-teman bisa melakukan tangan masuk pervaginal, kemudian raih mandibulanya, tarik ke caudodorsal yang menjadikan habitusnya menjadi normal. Dan nanti bisa kita lakukan tarik paksa. Nah, Najwa ada yang ditanyakan? Iya dok, mau Hmm, tanya itu dok, talinya yang digunakan itu jenis tali apa dok? Ada tali khusus atau gimana? Oke, baik. Nah, sifat prinsipnya, jadi tali yang digunakan itu tidak yang sifatnya traumatis gitu. Jadi jangan sampai tali itu malah mencederai fetusnya. Yang kedua, talinya itu nggak licin gitu. Karena nanti kalau licin di dalam proses fiksasinya itu dan juga traksinya kadang-kadang kita kesusahan, banyak lepasnya. Pakai tampar itu kalau misalkan nanti
fetus itu kan otomatis ada dilumuri sama cairan amnion. Kalau dia licin, nariknya ya nanti pasti akan lepas-lepas gitu. Nah, jadi yang pertama dilihat dari sifat traumatisnya, yang kedua nggak licin. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita melakukan mekanisme fiksasi supaya itu tadi nggak gampang lepas dan nggak sampai menimbulkan trauma. Kalau kalian tali pati, misalkan nggak tali simpul pati, itu sangat beresiko sekali. Nah, malah bisa mencederai fetusnya, nanti nyopotnya juga susah. Jadi yang kita lakukan itu biasanya menggunakan tali-tali seperti yang teman-teman fiksasi di ovari sterektomi ataupun kastrasi. Nah, yang ditarik itu malah mengunci, tapi tidak menimbulkan trauma. Nah, biasanya memang kita itu ada beberapa tali yang khusus gitu, yang terbuat dari kain, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah prepare, jadi bagusnya memang tali-tali yang sifatnya dari kain. Tapi kalau di lapangan ya kita kan nggak mesti gitu kan ya. Jadi ya wes seadanya yang ada di lapangan. Tapi prinsipnya ya demikian, tidak menyebabkan trauma dan tidak licin. Gitu ya Najwa ya. Oke, kemudian nggak apa-apa nanti teman-teman kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan langsung raise hand aja. Kemudian lanjut dulu. Nah, ini agak sedikit susah juga. Jadi kita jumpai posisi longitudinal anterior, situsnya longitudinal anterior normal, posisinya dorsosakral normal, habitusnya, kendalanya itu adanya penekukan kedua skapula. Teman-teman harus tahu normalnya skapula kaki depan itu sama linier dengan moncong kepalanya. Jadi ada di bawahnya dari moncong kepalanya. Tapi di habitus penekukan kedua skapula ini terjadi eh, ditemukan kaki depan itu masuk ke bawah gitu kan ya. Akhirnya kaki depannya itu eh, menghadapnya malah ke posterior, malah ke apa namanya bagian dalamnya. Nah, ini nanti hambatannya bisa di aspek skapulanya. Jadi skapula itu nanti berbenturan dengan pubisnya dari induknya. Yang pertama, kalau biasanya yang sebelum-sebelumnya kita lakukan yang namanya fiksasi kaki depannya sebagai mekanisme proses kontrol gitu kan ya, supaya nanti kalau misalkan kita lakukan retropulsi itu kita bisa kontrol kaki depannya nggak sampai hilang lagi. Nah, ini malah kaki depannya yang sudah hilang masuk ke dalam. Maka kita bisa lakukan fiksasi mandibula fetusnya. Kita kontrol mandibula fetusnya, tapi ya memang harus hati-hati. Kemudian reposisi kaki depannya itu nggak bisa langsung berduaan, tapi harus satu per satu. Jadi teman-teman di dalam mekanisme retropulsi scapula fetusnya itu teman-teman traksi dulu, ditarik dulu radius ulnanya, kemudian fetus ke caudodorsal, kemudian nanti kita jumpai hambatan tulang karpal fetus versus pubis induknya. Jadi prinsipnya teman-teman boleh melakukan pendorongan. Jadi skapulanya itu malah yang didorong. Jadi nggak apa-apa, fetusnya itu didorong dulu ke dalam untuk kita dapatkan itu radius ulnanya. Bagian kaki bawahnya skapula itu ditarik ke atas gitu. Nah, jadi mekanisme traksi dan juga retropulsinya demikian. Jadi skapula didorong, radius ulnanya itu ditarik ke atas gitu. Oke, lanjut next dan satu per satu. Nah, kemudian sama ini ada situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, habitusnya penekukan kedua skapula. Jadi ada juga apa namanya yang menjadi masalah sama di skapulanya.
Jadi nanti teman-teman bisa melakukan tadi melanjutkan pertolongan tadi retroprosi karpal fetusnya, tarik metakarpal fetus ke caudodorsal, genggam kuku fetus, hati-hati karena kuku ini nanti juga bisa mencederai dari uterusnya. Jadi kita dorong dulu skapulanya, kemudian radius ulnanya kita tarik naikkan ke atas, kemudian kalau bisa kita tarik metakarpalnya dari fetusnya, kemudian kita masukkan ke caudodorsal ke bagian pelvis inletnya. Tapi kalau memang masih kesusahan, teman-teman bisa retropulsi lagi di bagian skapulanya untuk mendapatkan metakarpalnya. Jadi kita tarik dulu radius ulnanya, kemudian selanjutnya kita cari metakarpalnya. Hati-hati jangan sampai nanti kukunya malah menyebabkan trauma dari uterusnya. Nah, kalau sudah normal satunya, teman-teman bisa melakukan posisi yang dengan mekanisme yang sama di kaki yang sebelahnya. Kalau sudah semuanya itu masuk di pelvis inlet, maka lakukan pada kaki yang lain dengan cara yang sama, nanti habitusnya menjadi normal, terus kalian bisa lakukan mekanisme traksi paksa, tarik secara paksa. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau tadi eh, coba naik dulu ke atas. Oke, turun. Kalau tadi teman-teman situsnya itu sama, longitudinal anterior, posisi kepala dan kakinya itu sudah ada di bagian belakang, sudah ada di bagian serviksnya. Tapi ini yang menjadi permasalahan, posisinya itu bukan dorsosakral, tapi dorsopubis. Tadi saya menyebutkan bahwa dorsosakral itu ketika punggung dari fetusnya itu ada di atas. Nah, sekarang ada posisi yang namanya dorsopubis, di mana kondisi punggung dari fetusnya itu berada di bawah. Nah, jadi bedanya teman-teman semoga sudah tahu ya. Ada situs longitudinal anterior, posisi dorsopubis, habitusnya normal. Nah, yang jadi hambatan itu nanti tulang belakang fetusnya, processus spinosus transversusnya itu biasanya menjadi hambatan di pubis induknya. Kemudian juga bisa hambatannya itu bahu dari fetusnya, skapula bagian atas ini juga bisa menjadi penghalang untuk masuk ke dalam pelvis inletnya. Kemudian pinggul dari fetusnya, pelvis bokongnya itu juga bisa nanti sebagai penghalang dari fetus itu keluar ke pelvis inlet dan juga processus spinosus fetusnya. Jadi ketika kita jumpai situs longitudinal anterior, posisinya dorsopubis, posisinya itu punggungnya berada di bawah, walaupun habitusnya normal, ternyata hambatannya ada banyak. Hambatannya ada tulang belakang fetus, ada bahu fetus, ada pelvis fetus, dan juga processus spinosus fetus. Teman-teman harus sedikit banyak ingat, barangkali nanti keluar di dalam ujian. Oke, next. Oke, pertolongan yang pertama ketika kita jumpai situs longitudinal anterior, posisi dorsopubis, habitusnya normal, maka yang paling baik kita harus kontrol dulu fetusnya supaya nggak hilang, gitu kan ya. Makanya kita bisa lakukan mekanisme fiksasi kaki depan fetus. Bisa kita tali terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memasukkan tangan ke dalam vagina pervaginal, menyusup di bawahnya fetus. Jadi tangan kita itu dimasuki atau memasukkan tangan kita itu mulai dari kepala tapi di bagian bawahnya sampai nanti kita pegang skapula atau punggung bagian bawahnya. Fungsinya apa? Jadi nanti eh, ketika tangan kita itu masuk ke dalam bawahnya dari fetusnya, itu supaya menjadi jembatan di depan tulang pubis induk. Jadi tangan kita nanti sambil menarik fetusnya yang di dalam, supaya tubuh fetusnya itu nanti nggak sampai berbenturan dengan pubisnya dari
induknya. Jadi sambil ditraksi fiksasi kakinya, kemudian ditraksi kaki depannya, kita sambil agak gendong fetusnya supaya nggak sampai nempel di pubis induknya. Tarik paksa, kalau bisa memang banyak orang yang membantu, sampai kalau bisa setengah tubuh dari fetusnya. Baru kalau sudah setengah tubuh dari fetus itu keluar, tangan kita nanti bisa dikeluarkan sehingga jalurnya sudah mudah gitu. Oke, lanjut dulu. Jadi memang untuk mekanisme proses kita tarik menarik itu teman-teman. Jadi misalkan kita tarik paksa sampai fetusnya keluar. Apabila ada kesulitan hambatan di kaki belakangnya fetus, biasanya memang kalau ada hambatan itu ya kaki belakang dengan sakrumnya induknya. Kita bisa lakukan tangan masuk per vaginal lagi. Kalau tadi di bawahnya tubuh fetus, kalau ini di atas tubuh fetus, kemudian kita bisa tekan kaki belakang fetus itu sambil tarik paksa. Nah, di dalam mekanisme ini kadang-kadang itu eh, ada proses trauma. Jadi eh, kaki-kakinya dari fetus itu bisa menyebabkan trauma dari uterusnya juga. Termasuk mekanisme tarik paksa yang kita lakukan. Maka mekanisme tarik paksa itu harus memang disesuaikan, akan lebih bagus kalau misalkan kita sesuaikan dengan proses perejanan dari induknya. Jadi jangan asal-asalan narik gitu. Tapi ketika induk itu merejan baru kita sambil menarik. Kemudian arah dari pengeluaran fetusnya, penarikan kakinya dan lain-lain itu harus bisa mungkin dikondisikan supaya tidak menimbulkan trauma. Lanjut. Ah, bisa juga tadi saya sebutkan bahwa ada loh yang namanya rotasi. Tadi saya menyebutkan ada traksi, kemudian ada retropulsi, ada rotasi gitu kan ya. Bisa juga selain kita melakukan mekanisme traksi, kita bisa melakukan yang namanya rotasi fetus. Jadi rotasi fetus untuk kondisi situs longitudinal anterior posisi dorsopubis, kita lakukan rotasi fetus itu 180 derajat. Memang menggunakan beberapa alat. Ada camera torsion fork atau batang kayu yang diikat menyilang pada kaki depan fetus. Beda dengan kondisi torsio uteri loh ya. Jadi kalau kondisi torsio uteri itu kita gulingkan induknya supaya uterusnya tadi yang awalnya nutup karena mekanisme torsio dibalikkan sehingga uterusnya buka. Tapi kalau ini yang kita rotasi itu fetusnya. Nah, oke, lanjut. Untuk syarat rotasi yang pertama situs longitudinal habitusnya normal, kaki depan atau belakang untuk pegangan rotasi. Jadi kaki depan yang sudah keluar kita fiksasi dengan batang kayu kemudian kita putar. Tapi ada beberapa persyaratannya. Habitusnya normal, situsnya longitudinal. Fetusnya tidak oversize gitu kan ya. Kemudian cairan amnion sebagai pelicinnya itu masih ada, masih cukup sehingga ya wis diputer nggak terlalu susah. Banyak kita atau beberapa kita jumpai itu kondisi fetus itu karena cairan amnionnya sudah habis, sudah kering. Ya, akhirnya kesusahan walaupun situsnya longitudinal, habitusnya normal, eh posisinya ya dorsosakral. Nah, tetap aja kesusahan karena kondisi cairan amnionnya yang sudah habis. Komplikasinya bisa kita nanti menjumpai adanya mekanisme torsio uteri yang malah bisa membahayakan keselamatan induknya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga
situs longitudinal posterior, kalau sudah situs longitudinal posterior, ya tadi berarti kepalanya itu ada di depan, kaki depan ada di depan. Posisinya dorsosakral, punggungnya ada di atas. Kalau dorsopubis, punggungnya ada di bawah. Habitusnya penekukan sendi pinggul. Jadi kaki belakang itu tidak masuk ke dalam pelvis inletnya, tapi kaki belakang itu juga masuk ke dalam, gitu kan ya. Hambatannya yang pertama secara umum itu arah bulu fetusnya. Bulu itu juga mempengaruhi proses susah hendaknya mekanisme penarikan. Kemudian arah bulu fetus versus arah saluran kelahirannya. Kemudian untuk khusus secara kesalahan habitus, pinggul fetus itu nanti ya sangat memungkinkan nanti akan membentur dengan pubis induknya yang menjadikan dia nanti akan terhambat. Pertolongannya bagaimana? Yang pertama, didorong dulu bokongnya dari fetusnya itu bisa kita dorong ke dalam. Pinggulnya didorong ke dalam, kemudian kita tarik tibia fibulanya, kemudian difleksi tarsal. Jadi tarsalnya nanti kita tarik, sikunya tadi kita tarik. Kemudian bisa kita retroporsi tarsalnya lagi. Kemudian kita traksi metatarsal. Jadi dari punggung kemudian ke tibiofibulanya ditarik, kemudian tarsalnya didorong ke depan, kita cari metatarsalnya untuk ditarik ke pelvis inletnya. Nah, kalau sudah keluar ke pelvis inletnya, hati-hati juga jangan sampai memunculkan trauma pada uterusnya. Kita bisa lakukan pada kaki yang lain. Kedudukan fetusnya nanti jadi normal, kemudian kita bisa lakukan tarik paksa. Oke, lanjut. Ini untuk mekanisme situs longitudinal posterior. Jadi posisinya dorsopubis, habitusnya normal. Hambatannya nanti arah bulu dan arah prosesus spinosusnya versus arah saluran kelahirannya. Untuk yang khusus, hambatan khususnya ya dilihat dari posteriornya, lumbal atau sakrum fetus versus pubis induk. Kemudian untuk yang anteriornya, scapula fetus dan juga sakrum induknya. Jadi ini beberapa hambatannya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita jumpai mekanisme hambatan yang demikian, situs longitudinal posterior, posisi dorsopubis dan juga habitus normal, yang pertama kita bikin jembatan dulu. Sama, kita retropulsi tubuh fetus dulu, tangan menyusup di bawah tubuh fetusnya sebagai jembatan dan juga menopang fetusnya di depan pubis induknya. Jadi ketika kita sambil tarik, kita agak sedikit angkat prosesus atau punggung dari fetusnya. Jadi tarik paksa sampai setengah tubuh fetus nanti keluar, tahan fetus, kemudian tangan kita itu dikeluarkan. Nah, tangan diletakkan di atas sternumnya fetus. Jadi ketika teman-teman itu sudah narik, yang tangannya tadi ada di bawah, kalau sudah separuh, sternum itu kadang-kadang juga susah untuk kita keluarkan. Jadi sternum itu harus kita tekan terlebih dahulu. Yang awalnya kita angkat di bagian prosesus spinosus bagian belakang tubuh fetusnya, sekarang sternumnya juga harus kita tekan sambil ditarik sehingga nanti sternum itu tidak sampai terhalang sama pubis induknya. Tapi harus hati-hati. Saya sering menjumpai kalau adanya trauma sternum itu bisa sampai eh, ternak itu nggak bisa berdiri atau berdiri tapi gemetaran. Jadi terutama di dalam mekanisme anamnesa itu teman-teman ketika menanyai peternaknya ditanya proses makannya gimana.
ada beberapa ternak itu yang proses makannya itu sampai naik-naik ke palongan, naik-naik ke tempat makannya. Nah, ketika kita sering ternak itu sering demikian, atau bahkan sampai terjadinya proses trauma di dalam sterumnya, itu nanti bisa kaki-kaki sterumnya itu bisa sampai gemeteran. Jadi harus hati-hati, bahkan sampai nggak bisa berdiri. Oke, lanjut. Kemudian sistem jembatan lanjutannya apabila cara tersebut gagal, maka keluarkan kedua kaki depan fetus seperti pertolongan penungkukan kedua skapula, kemudian ditarik paksa kaki depan dan kaki belakang dan kaki depan secara bersama-sama atau bergantian sampai nanti fetus itu keluar. Jadi ini gambarannya. Oke, lanjut dulu. Juga bisa kita lakukan mekanisme sistem rotasi, pasang dua kayu menyilang pada kedua kaki belakang, kemudian kita rotasi menjadi posisi dorso sakral dan bisa kita tarik paksa. Oke, lanjut dulu. Oke, teman-teman, sedikit banyak yang saya sampaikan tadi, semoga menambah wawasan, tapi prinsipnya saya tadi menyampaikan minimal teman-teman tahu berkaitan tentang posisi, habitus, dan juga situs ya. Jadi ada situs transversal, ada situs longitudinal, kemudian ada dorsosakral dan juga dorsopubis. Kemudian ada juga beberapa habitus normal dan juga habitus abnormal. Minimal teman-teman tahu itu dulu. Dalam mekanisme traksi retropulsi, kalau diomongkan memang sebenarnya mudah. Tapi kalau dilakukan, saya sendiri kadang-kadang kesusahan. Bahkan saya juga pernah cerita dalam menangani distokia ini, saya beberapa kali minta bantuan sama dokter hewan yang teman-teman dokter hewan yang lainnya. Karena ya memang susah gitu. Bahkan ada beberapa kasus proses penanganan distokia ini malah menjadikan apa namanya kondisi yang trauma selanjutnya, tambahan trauma yang uterusnya jebol dan lain-lain. Jadi memang harus hati-hati. Bahkan saya juga pernah mungkin cerita yang sampai dipotong lah apanya fetusnya karena nggak bisa dikeluarkan. Jadi macam-macam gitu ya. Ada satu materi lagi, tapi nanti tolong teman-teman diskusikan sendiri ya kaitannya tentang itu. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk kuisnya tidak perlu kita lakukan sekarang. Nanti kuisnya akan kita lakukan kalau semuanya sudah kondusif dan semuanya ada di ruang kelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa saya akhiri? Insira, bisa saya akhiri? Bisa, dokter. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit banyak bisa menambah wawasan kalian dan teman-teman punya gambaran. Minimal prinsip-prinsip dasar yang sebelumnya saya informasikan kaitannya tentang situs, habitus, dan juga posisi. Ya, nah itu nanti dengan itu kalau diaplikasikan di kasusnya mungkin apa namanya waktu teman-teman hands on ataupun praktikum, tapi di dalam ujian dan nanti teman-teman paham kalau ada kasus case soal dengan kasus yang seperti ini itu termasuk kategori apa gitu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Banyak